lagi bersama saya dalam program Enjoy Your Life. Walaupun hari-hari ini kita sedang menghadapi keadaan yang mungkin menghimpit kehidupan kita, tetapi saya percaya kita akan tetap enjoy karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk menolong kita menghadapi setiap keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Nah, itu sebabnya hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita semua tentang bagaimana kita menang dengan keadaan ini. Bagaimana kita menang dengan keadaan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bagaimana kita menang dengan keadaan? Yang pertama di ayat 16 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Kunci untuk menang dengan keadaan yang sedang kita hadapi, yang pertama adalah jangan tawar hati. Orang yang tawar hati adalah orang yang tidak punya semangat hidup untuk menghadapi keadaan yang sedang dihadapi. Orang yang tawar hati adalah orang yang putus asa. Orang yang tawar hati adalah orang yang menyerah dengan keadaan yang sedang dia hadapi. Bahkan orang yang tawar hati adalah orang yang tidak percaya kepada Kristus, kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Itu sebabnya kunci untuk kita bisa menang dengan keadaan adalah jangan tawar hati. Pribadi-pribadi yang tidak tawar hati adalah pribadi-pribadi yang tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup untuk menolong dia. Jadi saudara, bagaimana kita menang dengan keadaan? Jangan tawar hati menghadapi keadaan ini. Mari kita tetap semangat, mari kita tetap bersuka cita, mari kita tetap bersyukur dengan keadaan yang kita hadapi. Karena di balik semua itu ada hal yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Kunci yang kedua, bagaimana kita menang dengan keadaan? Di ayat yang ke-17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang sekarang ini, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kunci yang kedua, bagaimana kita menang dengan keadaan, yaitu kita harus rela melewati proses. Penderitaan atau keadaan-keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini adalah sebuah proses untuk kita. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka kita harus rela melewati proses. Jangan kita kabur, jangan kita lari dari keadaan yang sedang kita hadapi. Tetapi kita harus siap masuk dalam sebuah proses. Karena sesuatu yang berkilau, sesuatu yang mulia, sesuatu yang mahal, itu selalu dimulai dengan yang namanya sebuah proses. Keadaan yang sedang kita hadapi
hadapi ini adalah sebuah proses untuk mendewasakan kita, proses untuk membuat kita kuat, sehingga ketika kita keluar dari proses ini, kita akan melihat kemuliaan yang besar ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, mari saudara, keadaan yang sedang kita hadapi ini sebuah proses. Mari kita sama-sama melangkah maju terus dalam sebuah proses. Dan yang ketiga, kunci yang ketiga bagaimana kita menang dengan keadaan, di ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kunci yang ketiga bagaimana kita menang dengan keadaan, kita belajar untuk melihat setiap apa yang sedang kita hadapi. Kita belajar melihat dengan mata rohani kita. Kita belajar melihat dengan cara pandangnya Tuhan, dengan apa yang sedang kita hadapi. Kalau kita melihat dengan cara pandang manusia, dengan keadaan yang sedang kita hadapi, maka akan membuat kita takut, akan membuat kita berkata bahwa masalah ini lebih besar, keadaan ini sangat besar. Tetapi kalau kita melihat dengan cara pandang Tuhan, melihat dengan cara pandang rohani kita, maka kita akan berkata masalah ini kecil, karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah. Kalau kita melihat dengan cara pandang rohani, cara pandangnya Tuhan, maka kita akan berkata, keadaan yang saya hadapi ini adalah keadaan yang ringan, karena saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menolong saya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menang dengan keadaan ini, jangan tawar hati. Kita harus rela melewati proses yang ada, dan kita harus belajar melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bahwa ada berkat, ada kemenangan yang besar yang Tuhan siapkan di balik setiap keadaan yang sedang kita hadapi. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut dengan keadaan hari ini. Tuhan memegang tangan kita dan akan membuat kita menang dengan keadaan ini. Mari tetap semangat melewati setiap proses yang ada, karena di balik setiap keadaan yang sedang kita hadapi, ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.